Oke, Pak Yose kan kita udah banyak yang tahu ya, maksudnya China mengembangkan Belt and Road Initiative di Indonesia juga sudah berlangsung cukup lama dan di beberapa negara ASEAN lainnya gitu. Tapi di sisi lain juga kan Amerika punya Indo-Pacific Economic Framework yang juga kayaknya kayak seakan berebut pengaruh nih di ASEAN gitu. ASEAN jadi kayak tempat showcasingnya mereka gitu. Nah, dampak kebijakan antara Belt and Road Initiative dan Indo-Pacific Economic Framework ini pengaruhnya ke dinamika geopolitik di ASEAN itu seperti apa sih? Apakah benar mereka itu berebut pengaruh gitu? Mungkin perlu diklarifikasi dulu ke IPF dengan IPEF dengan berbagai program-program Amerika Serikat yang sifatnya untuk merangkul Asia Tenggara ataupun merangkul berbagai pihak yang lainnya itu udah passé. Itu nggak lagi dilanjutkan pada zamannya Presiden Trump ini. Jadi jadi semua sekarang ini seperti mungkin udah pernah dengar ya bagaimana Amerika administrasi Presiden Trump itu menutup USAID, USAID. Padahal USAID ini adalah eh, salah satu perpanjangan tangan Amerika Serikat untuk membantu sekaligus juga mempunyai pengaruh ke berbagai negara-negara, terutama negara berkembang. Ya, itu juga sudah ditinggalkan. Misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat itu mempunyai bantuan untuk Indonesia dalam bidang energy transition yang disebut dengan JETP. Nah, JETP itu sekarang ini itu pun juga Amerika Serikat sudah meninggalkan. Ya, jadi berbagai inisiatif mereka itu seperti IPEF ini mereka sudah meninggalkan juga. Jadi sekarang ini eh, Amerika Serikat masih tetap ingin mempunyai pengaruh yang kuat, dominasi yang kuat, tetapi caranya berbeda dengan sebelumnya. Kalau tadi caranya berusaha mempengaruhi kondisi di kawasan ini ataupun di tempat-tempat lain di dunia, Pak, sekarang ini yang dilakukan adalah dengan kalau saya bisa katakan intimidasi. Jadi bukan merangkul. Iya, Kalau iya, iya. IPF itu kan merangkul. Kemudian Betul. dengan pemberian aid, pemberian bantuan itu eh, USAID juga berusaha merangkul, mendapatkan simpati, mendapatkan bantuan gitu ya untuk memperlebar pengaruhnya. Kalau ini yang dilakukan adalah dengan menodongkan senjata. Senjatanya itu dalam bentuk misalnya tarif yang Tarif ya, dinaikkan ya. setinggi-tingginya. Indonesia diancam untuk dikenakan tarif tambahan 32%. Seluruh negara dinaikkan jadi 10%. Nah, Vietnam ditambah lagi jadi 42% lagi. Nah, itu senjatanya yang digunakan. Jadi Oke. jadi memang lebih eh, caranya itu agak berbeda dengan sebelumnya. Iya, Oke. Pak Yose, berarti ini bisa dibilang Trump itu memanfaatkan ketergantungan negara lain terhadap Amerika Serikat ya Pak, sebagai salah satu senjatanya begitu Pak? Oh iya betul betul itu kelihatan sekali apa istilahnya eh, economic powernya. Jadi menggunakan economic power yang ada. Di mana contohnya economic powernya itu salah satunya Amerika Serikat itu menjadi pasar utama untuk produk-produk yang produk-produk manufaktur. Iya. Iya. Produk-produk olahan itu yang datangnya kebanyakan dari negara berkembang itu dijualnya kebanyakan di Amerika Serikat. Iya.